Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfreda Pramudya dengan GDSN terakhir 068 dari kelas SI 2023 B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Perbandingan Aplikasi Transportasi Online dari segi UI dan UX menggunakan studi gabungan. Yang pertama yaitu pendahuluan pada subbab 1.1 latar belakang. Latar belakang pada proposal ini adalah membahas tentang bagaimana teknologi, khususnya internet dan aplikasi mobile telah mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dengan mudah berbelanja, bekerja, berkomunikasi, dan mengakses berbagai informasi. Salah satu contoh aplikasi yang berkembang pesat adalah aplikasi ojek online, seperti Gojek, Grab, dan InDrive. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga layanan pemesanan makanan. Dalam hal ini, Gojek menjadi yang paling populer berdasarkan survei yang dilakukan oleh dailysocial.id pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aplikasi Gojek dengan sekarang dibandingkan dengan yang dulu, serta membandingkannya dengan aplikasi pesaing lainnya seperti Grab dan InDrive. Fokus pada penelitian ini adalah pada perbandingan tampilan, keunggulan, perubahan dari setiap aplikasi tersebut, serta kepuasan dan pengalaman pengguna. Dalam penelitian ini terdapat 5 rumusan masalah, maka dari itu terdapat juga 5 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu perbandingan antarmuka UI UX pada berbagai aplikasi transportasi online. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UI UX dan aplikasi transportasi online. Lalu yang ketiga, pengaruh UI UX terhadap kepuasan pengguna dalam aplikasi transportasi online. Lalu yang keempat, tantangan dalam merancang UI UX yang efektif untuk aplikasi transportasi online. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah cara meningkatkan UI UX pada aplikasi transportasi online untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu selanjutnya pada subbab yang ke-1.4 manfaat penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Di antaranya, yang pertama bagi akademisi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna untuk memilih transportasi online dan menggali informasi tentang kebutuhan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk peneliti lain di masa mendatang. Lalu yang kedua, yaitu manfaat penelitian bagi pengguna, yaitu dapat membantu pengguna memahami perbandingan aplikasi transportasi online sekarang sebagai bahan perbandingan. Lalu yang ketiga adalah manfaat penelitian bagi perusahaan, yaitu dapat membantu bisnis memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan transportasi online. Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini juga akan membantu meningkatkan kinerja di masa mendatang, menjadi pertimbangan bagi pengelola aplikasi untuk mendapatkan masukan agar mereka dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan membuka peluang bagi startup baru untuk membuat desain aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu batasan istilah. Yang pertama yaitu ada UI dan UX. UI atau User Interface adalah bagian visual aplikasi seperti tata letak, warna, dan tipografi. Sedangkan UX atau User Interface adalah cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi seperti navigasi dan alur kerja. Proses desain produk yang menggunakan pendekatan pengguna dikenal juga sebagai UX. Lalu selanjutnya, yaitu yang kedua, ada user flow atau biasa disebut dengan aliran pengguna. Adalah proses yang harus dilalui pengguna saat menggunakan fitur tertentu di sebuah produk. Misalnya, seseorang dapat membuka aplikasi untuk memesan ojek online, mengisi lokasi awal dan tujuan, dan kemudian menekan tombol pesan. Lalu batasan istilah yang ketiga adalah platform. Platform adalah proses yang menampilkan hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna. Lebih spesifiknya lagi, platform adalah bagian visual dari website, software, dan hardware yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengannya. Yang keempat ada prototype,
yaitu skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar skalabilitas dan ukuran yang akan dibuat kemudian. Tujuannya adalah agar produk yang akan dirilis memenuhi permintaan pasar atau permintaan konsumen. Lalu yang kelima ada feedback, yaitu memberikan tanggapan atau timbal balik dari seseorang kepada orang lain terhadap suatu topik pembicaraan. Feedback sangat penting untuk proses desain UI UX karena dapat memberikan informasi penting tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Lalu selanjutnya yaitu yang keenam ada usability, yaitu ukuran atau tingkat pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk, sistem, aplikasi, teknologi, dan peralatan yang dioperasikan secara efektif dan efisien dalam ruang lingkup penggunanya. Lalu yang ketujuh, yaitu ada design thinking. Design thinking menempatkan pengguna sebagai pusat proses desain dan mendorong desainer untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan konteks pengguna secara menyeluruh. Design thinking digunakan oleh desainer dalam UI UX untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan dari pengguna. Lalu yang kedua adalah kajian pustaka. Pada 2.1, penelitian terdahulu yang relevan, saya mengambil 6 penelitian terdahulu. Yang pertama, yaitu ada perbandingan UI UX dengan metode evaluasi heuristik pada aplikasi transportasi online seperti kasus Gojek dan Grab dengan penulis Muhammad Ridho Isra Rivaldi pada tahun 2021 yang menggunakan metode evaluasi heuristik. Dengan hasilnya adalah memberikan gambaran tentang perbandingan antara UI dan UX dari aplikasi Gojek dan Grab. Yang kedua, yaitu penelitian dengan judul Studi Komparatif Transportasi Online dan Transportasi Konvensional dengan penulis Muhammad Julul Muslih pada tahun 2018 dengan menggunakan metode mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Hasilnya adalah terdapat perbedaan signifikan antara transportasi online dan transportasi konvensional dari segi biaya dan waktu. Transportasi online lebih ekonomis dan efisien waktu dibandingkan dengan transportasi konvensional. Lalu yang ketiga adalah penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Faktor-Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik online dan konvensional oleh Pahlawan pada tahun 2021 menggunakan metode regresi linear berganda dan independent sample t-test. Dengan hasil, variabel independen memengaruhi variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kualitas pelayanan. Selanjutnya yaitu penelitian yang keempat adalah penelitian dengan judul Analisis Perkembangan Transportasi Online di Indonesia di Era Revolusi 4.0 oleh Stianingsih, Putra, dan Herdiana pada tahun 2022 menggunakan metode deskriptif. Dengan hasilnya menunjukkan bahwa inovasi era evolusi 4.0 sangat dibutuhkan di semua industri, termasuk industri transportasi. Lalu yang kelima, dengan judul Perbandingan Perubahan Pengalaman Pengguna Aplikasi Transportasi Online menggunakan metode UX Curve oleh Azhara, Kamiza, dan Prihasari pada tahun 2022 menggunakan metode UX Curve. Hasilnya, pengguna Gojek dan Grab sama-sama merasakan peningkatan pengalaman pengguna sejak pertama kali menggunakan aplikasi. Lalu yang keenam, penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap minat penggunaan aplikasi transportasi online selama masa pandemi COVID-19 pada generasi milenial di kota Yogyakarta oleh Delia Mutia Pratiwi pada tahun 2021 dengan menggunakan metode program SPSS Praktik 25. Dengan hasilnya adalah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi transportasi online selama masa pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya pada sebab yang ke-2.2 landasan teori. Yang pertama ada user interface atau UI
Lalu ada user experience, yaitu UX, transportasi online, kualitas pelayanan jasa, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Karena hal tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang UI dan UX pada transportasi online. Menurut Sugiono, metode kombinasi atau mixed method adalah kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan bersama-sama dalam penelitian untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, akurat, dan objektif. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari pengalaman subjektif pengguna, seperti persepsi mereka terhadap tampilan dan fitur aplikasi. Sementara pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data numerik tentang penggunaan aplikasi, seperti waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu atau seberapa sering mereka menggunakan fitur tertentu. Lalu yang kedua adalah sumber data dan data penelitian. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang langsung didapatkan oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari pengguna ojek online dalam kurun waktu 1 bulan hingga batas waktu yang tak terhingga, sehingga didapatkan data yang akan diteliti dan disimpulkan hasilnya. Lalu yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui pihak lain atau melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan dari catatan, arsip, atau foto yang berasal dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain atau pihak lain. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu melalui observasi untuk mengetahui tingkah laku pengguna dalam aplikasi transportasi online. Lalu yang kedua, saya menggunakan teknik kuesioner untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan persoalan tentang analisa UI UX dalam aplikasi transportasi online. Lalu yang ketiga, ada studi pustaka untuk pemahaman mendalam tentang UI dan UX dalam aplikasi transportasi online dari berbagai sumber, termasuk literatur, artikel, dan situs web yang relevan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Secara umum, metode analisis data dalam penelitian ini mencakup 3 tahap. Yang pertama adalah data reduction atau reduksi data, yaitu mereduksi data berarti mencari tema, pola, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Lalu yang kedua ada data display atau penyajian data. Data display adalah kegiatan yang mencakup pengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga dapat dilihat secara utuh. Contoh display data termasuk bagan, uraian naratif, diagram alur, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah conclusion drawing atau verification, yaitu kesimpulan yang dibuat pada tahap awal adalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Terima kasih.